sebentar, ini serius? Indonesia yang dulu dikenal doyan impor beras, sekarang malah kirim ribuan ton ke Arab Saudi. Dan yang bikin makin panas bukan ke Malaysia, bukan ke tetangga sendiri. Malaysia cuma bisa ngelihat ada apa sebenarnya. Ini strategi diam-diam atau sinyal bahwa Indonesia sudah naik kelas dan mulai ninggalin zona nyamannya. Karena kalau ini bukan kebetulan popodot, berarti peta kekuatan pangan di Asia Tenggara lagi berubah. Ekspor 280 ton. Indonesia kembali mencetak sejarah di sektor pangan nasional. Untuk pertama kalinya pemerintah resmi melepas ekspor sebanyak 2.280 ton beras premium ke Arab Saudi. Ekspor pertanian di bawah komando Bapak Presiden Republik Indonesia, ekspor kita naik 44%. Terakhir itu 30%. Mudah-mudahan ke depan bisa kita ekspor lebih besar lagi. Buat masa ini tidak perlu kita merasa cemas apa-apa. Keadaan semua cukup, beras pula, Kabinet dah setuju, kita tambah dari segi stoknya, ianya mencukupi. Buat masa ini, jangan kita bimbang apa-apa. Kita sambut Hari Raya dengan tenang, dengan konsep berjimat cermat terus kita jalankan seperti yang disarankan oleh Perdana Menteri. Keadaan beras, daging ayam, telur, ikan, daging lembu, kebau, susu segar, sayur, buah-buahan, semuanya cukup. Sekurang-kurang sampai bulan 5 dan bulan 6 yang akan datang. Tahu nggak sih, Indonesia sekarang bakal jadi eksportir beras ke Malaysia setelah puluhan tahun jadi negara importir. Prabowo udah kasih lampu hijau buat ekspor 2.000 ton beras per bulan ke negeri jiran. Yang bikin bangga, stok cadangan beras pemerintah kita sekarang udah 3,7 juta ton. Kan diprediksi bakal tembus 4 juta ton akhir tahun ini. Malaysia butuh banget beras dari kita karena harga beras di sana lagi tinggi banget. Menteri Pertanian Malaysia udah datang langsung ke Jakarta minta impor dari Indonesia. Jadi gini, 2.280 ton beras itu kelihatannya angka biasa aja. Ya, kayak, ya elah cuman segitu doang. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal jumlah, ini soal arah, ini soal siapa kirim ke siapa. Dan yang lebih penting, ini soal siapa yang tidak lagi jadi tujuan. Biasanya kalau ngomongin beras di Asia Tenggara, ceritanya itu klasik. Indonesia, konsumen raksasa. Negara yang kalau panen dikit goyang, langsung panik. Negara yang dulu identik sama impor, bahkan sempat jadi pelanggan tetap di pasar global. Nah, sekarang tiba-tiba kirim beras keluar, bukan cuman keluar tapi ke Arab Saudi, dan bukan ke Malaysia. Nah loh, di titik ini kalau Malaysia kaget ya wajar. Ini kayak teman lama yang dulu sering minjem uang, tiba-tiba datang pakai jas, naik mobil baru, terus bilang, gua sekarang lagi ekspansi bisnis ke Timur Tengah. Refleks pertama, kaget. Refleks kedua, curiga. Refleks ketiga, mulai mikir, jangan-jangan kita yang ketinggalan. Karena selama ini narasinya kebalik. Indonesia selalu dilihat sebagai pasar, bukan pemain. Sebagai pembeli, bukan penjual. Sebagai yang butuh, bukan yang dibutuhkan. Dan tiba-tiba, Maret 2026, boom, 2.280 ton beras dilepas ke Arab Saudi. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat kebutuhan jemaah haji. Artinya apa? Artinya kualitasnya sudah cukup dipercaya untuk konsumsi di lingkungan yang standar pangannya nggak main-main. Ini bukan sekadar kirim beras, ini kirim pesan. Pesannya sederhana tapi nyelekit, kita udah beda sekarang. Dan yang lebih menarik, Indonesia nggak pilih jalur aman. Kalau mau cari gampang, ya kirim ke negara tetangga aja. Malaysia misalnya, dekat, logistik gampang, budaya mirip, tapi yang dipilih Arab Saudi. Jauh, ketat, selektif. Kenapa? Karena ini bukan soal jualan cepat laku. Ini soal positioning, soal naik kelas. Ibaratnya gini, kalau kamu pengusaha baru, kamu mau jualan di pasar pinggir jalan atau langsung masuk mall premium. Indonesia jelas lagi coba masuk mall premiumnya pasar pangan global. Dan Arab Saudi itu bukan pasar sembarangan. Itu pintu ke Timur Tengah. Sekali masuk situ, efeknya bisa panjang. Dan jangan lupa, ini nyambung ke jemaah haji. Setiap tahun jutaan orang datang. Konsumsi tinggi, stabil, nggak musiman dalam arti fluktuatif. Ini pasar yang hidup terus. Dan Indonesia main di situ bukan sebagai konsumen, tapi sebagai supplier. Balik lagi ke angka 2.280 ton tadi. Kalau dipikir-pikir ini kayak tes ombak. Pemerintah nggak langsung gas besar-besaran. Mereka kirim dalam skala yang cukup buat uji sistem logistiknya gimana, kualitasnya konsisten nggak, respons pasar seperti apa. Ini langkah yang kelihatan kecil, tapi sebenarnya strategis banget. Dan dibalik itu semua, ada satu hal yang jarang dibahas, keberanian. Iya, keberanian buat keluar dari kebiasaan lama. Selama puluhan tahun, mindset kita itu defensif. Fokusnya, cukup nggak buat dalam negeri. Setiap kali ada isu beras, yang dibahas selalu impor atau nggak impor. Jarang banget ada diskusi, kita bisa ekspor kemana. Nah sekarang, narasinya mulai geser. Dan ini bukan terjadi tiba-tiba kayak sulap. Ini hasil akumulasi, produksi naik, stok aman, sistem mulai rapi. Cadangan 3,7 juta ton itu bukan angka kecil. Itu sinyal bahwa Indonesia nggak lagi sekadar bertahan, tapi mulai punya amunisi buat main di luar. Tapi ya, jangan juga langsung euforia. Karena dibalik keberhasilan ini, ada pertanyaan yang lebih tajam. Ini momentum sesaat atau beneran perubahan arah? Karena sejarah kita jujur aja, naik turun. Kadang panen bagus, semua senang.
Tahun berikutnya, hujan nggak jelas langsung goyah. Jadi ekspor ini bukan garis finish, ini baru garis start. Dan kalau kita tarik ke konteks regional, ini yang bikin makin menarik. Asia Tenggara itu selama ini punya hierarki halus. Ada negara yang dianggap lebih maju, lebih stabil, lebih rapi. Indonesia sering ditempatkan sebagai raksasa yang potensinya besar, tapi eksekusinya ya gitu deh. Sekarang dengan langkah ini, Indonesia kayak bilang, kita nggak mau cuma jadi raksasa tidur lagi. Dan itu, secara halus, bikin tetangga mulai ngelirik dengan cara yang beda. Apalagi kalau Indonesia konsisten. Bukan cuma sekali kirim, tapi rutin. Bukan cuma 2.280 ton, tapi naik bertahap. Nah, di situ baru terasa dampaknya. Bukan cuma ekonomi, tapi juga persepsi. Karena di dunia ini, yang dijual bukan cuma produk, tapi juga citra. Dan selama ini citra Indonesia di sektor pangan itu, jujur aja, belum terlalu menjual di level global. Lebih dikenal sebagai pasar besar, bukan produsen unggulan. Sekarang, pelan-pelan digeser. Dan yang paling menarik, ini semua dimulai dari sesuatu yang sangat Indonesia, beras. Bukan teknologi tinggi, bukan industri berat, tapi sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang selama ini dianggap biasa. Justru dari situ, perubahan besar dimulai. Ironis, sedikit, tapi juga masuk akal. Karena kekuatan itu seringnya bukan dari hal yang mewah, tapi dari yang konsisten. Dan Indonesia kalau bisa menjaga konsistensi ini, bukan nggak mungkin akan bikin banyak pihak bukan cuma kaget tapi juga mulai waspada. Karena sekali sebuah negara yang dulu dikenal sebagai konsumen mulai serius jadi eksportir, peta permainan pasti berubah. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi Indonesia bisa ekspor atau enggak, tapi seberapa jauh Indonesia berani melangkah setelah ini. Pertanyaan paling mengganggu dari cerita ini sebenarnya sederhana. Kenapa Arab Saudi? Kenapa bukan Malaysia? Ini bukan pertanyaan teknis, ini pertanyaan politis. Dan sedikit emosional. Karena kalau kita jujur, hubungan Indonesia-Malaysia itu unik, dekat tapi sering panas, serumpun tapi sering saling sindir. Dari budaya sampai tenaga kerja, dari sepak bola sampai ekonomi, ada semacam kompetisi diam-diam yang nggak pernah benar-benar hilang. Dan di sektor pangan, Malaysia selama ini bukan sekadar tetangga, dia juga pasar potensial, logistik dekat, selera mirip, distribusi gampang. Secara teori harusnya itu tujuan ekspor paling masuk akal, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia malah lompat jauh ke Arab Saudi. Ini kalau dibaca secara halus, seperti orang yang lagi bilang, gue nggak cari yang dekat, gue cari yang menghargai. Pedas? Iya, tapi real. Selama ini ada persepsi, dan ini bukan rahasia umum lagi, bahwa produk Indonesia sering dipandang sebelah mata di beberapa negara tetangga. Bukan karena kualitasnya buruk, tapi karena stigma. Karena label produk dari Indonesia itu kadang masih dianggap kelas 2. Padahal, ironisnya, banyak produk Indonesia yang justru laku keras kalau sudah di rebranding atau masuk lewat jalur lain. Nah, di titik ini, Indonesia seperti mengambil jalur baru. Kalau di sekitar kita kurang dihargai, ya sudah, kita cari pasar yang melihat kita dengan kacamata berbeda. Dan Arab Saudi memberikan itu. Pasar Timur Tengah punya karakter unik. Mereka tidak terlalu terjebak dalam rivalitas regional Asia Tenggara. Mereka lebih fokus ke kualitas, kontinuitas, dan kepercayaan. Kalau barang bagus, ya dipakai. Sesederhana itu, dan Indonesia melihat celah ini. Makanya jangan heran kalau ekspor pertama ini langsung diarahkan ke sana. Ini bukan kebetulan, ini strategi. Karena begitu kamu diterima di pasar seperti Arab Saudi, kamu otomatis naik level. Bukan cuma secara ekonomi, tapi juga secara reputasi. Ini kayak dapat sertifikasi sosial versi global. Dan di sisi lain, ini juga sinyal ke Malaysia. Bukan sinyal keras, tapi cukup jelas buat yang peka. Kalau selama ini kamu lihat kami sebagai pasar, sekarang kami juga bisa jadi pemain. Dan yang bikin makin menarik, ini terjadi di tengah kondisi regional yang lagi nggak stabil-stabil amat. Banyak negara di Asia Tenggara masih berkutat dengan isu ketahanan pangan. Harga naik turun, produksi nggak konsisten, cuaca makin susah ditebak. Di tengah semua itu, Indonesia malah muncul dengan narasi baru. Surplus, stok kuat, bahkan mulai ekspor. Itu kontras yang nggak bisa diabaikan. Dan kalau kamu Malaysia atau negara lain di kawasan, kamu pasti mulai mikir ulang. Bukan karena takut, tapi karena peta permainan berubah. Selama ini mungkin Indonesia dilihat sebagai pasar aman, negara besar yang selalu butuh supply. Tapi kalau sekarang dia mulai ekspor, artinya dia bukan cuma berhenti jadi pembeli, dia mulai jadi kompetitor. Dan kompetitor dengan skala sebesar Indonesia, itu bukan hal kecil. Apalagi kalau kita bicara jangka panjang. Karena sekali sebuah negara berhasil menembus pasar internasional, efeknya berantai. Infrastruktur diperbaiki, standar kualitas dinaikkan, sistem distribusi diperkuat. Semua itu bikin kapasitas ekspor makin besar. Dan kalau itu terjadi secara konsisten, negara-negara lain harus mulai beradaptasi, termasuk Malaysia.
Sekarang pertanyaannya, apakah ini berarti Indonesia meninggalkan Malaysia? Nggak sesederhana itu. Ini bukan drama putus hubungan. Ini lebih ke reposisi. Indonesia lagi mencoba keluar dari zona nyaman, dari pola lama yang terlalu bergantung pada pasar regional. Dan itu langkah yang jujur aja overdue. Karena terlalu lama bermain di lingkaran yang sama, itu bikin stagnan. Dan kadang, untuk naik kelas, kamu memang harus berani menjauh sedikit. Bukan karena benci, tapi karena ingin berkembang. Tapi ya, tentu saja, langkah ini nggak akan dibaca netral oleh semua pihak. Di Malaysia sendiri kemungkinan besar akan muncul dua reaksi. Yang pertama, skeptis. Ah, ini cuma sekali doang, nanti juga balik lagi. Ini reaksi klasik, meremehkan sambil nunggu bukti lanjutan. Yang kedua, waspada. Kalau ini berlanjut, kita harus siap. Ini reaksi yang lebih realistis. Dan jujur aja, reaksi kedua yang lebih masuk akal. Karena Indonesia punya semua bahan untuk jadi pemain serius. Lahan luas, tenaga kerja besar, pasar domestik kuat yang bisa jadi buffer. Dan sekarang mulai ada keberanian untuk ekspansi. Tinggal satu, konsistensi. Kalau ini cuma euforia sesaat, ya selesai. Cerita ini akan jadi catatan kecil di sejarah. Tapi kalau ini dijaga, dikembangkan dan diperluas, nah di situ baru mulai terasa gangguannya. Dan bukan cuma buat Malaysia, tapi buat seluruh kawasan. Karena yang berubah bukan cuma angka ekspor, tapi mindset. Dari yang penting cukup, jadi kenapa nggak lebih? Dari jaga dalam negeri jadi kita bisa main di luar juga. Dan perubahan mindset itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar angka. Karena begitu cara berpikir berubah, arah kebijakan ikut berubah, investasi ikut berubah, prioritas ikut berubah, dan pelan-pelan posisi Indonesia di peta pangan global juga ikut naik. Sekarang bayangin kalau beberapa tahun ke depan, ekspor ini bukan cuma ke Arab Saudi, tapi juga ke negara lain di Timur Tengah, lalu merambah Afrika, bahkan mungkin Eropa untuk niche market tertentu. Tiba-tiba Indonesia bukan lagi pasar besar Asia Tenggara, tapi supplier global yang sedang naik daun. Dan di titik itu, pertanyaan yang dulu sering ditanyakan ke Indonesia petani butuh impor nggak, akan berubah jadi Indonesia lagi ekspor kemana lagi sekarang? Itu perubahan narasi yang besar. Dan semuanya dimulai dari keputusan yang kelihatannya sederhana. Kirim 2.280 ton beras, tapi bukan ke tetangga, ke Arab Saudi. Pilihan yang kelihatannya teknis, tapi sebenarnya politis. Pilihan yang kelihatannya kecil, tapi efeknya bisa panjang. Coba jujur deh, dari dulu kalau dengar kata beras dan Indonesia, yang langsung kebayang apa? Impor, stok menipis, harga naik, operasi pasar, panik. Jarang banget, bahkan hampir nggak pernah kita dengar narasi Indonesia sebagai eksportir, apalagi pemain global. Dan itu bukan tanpa alasan. Selama puluhan tahun kita memang terjebak di satu peran, konsumen raksasa. Dengan jumlah penduduk segede ini, konsumsi beras kita gila-gilaan. Setiap tahun, tekanan untuk memastikan cukup itu luar biasa besar. Jadi wajar kalau kebijakan selalu defensif. Fokusnya, jangan sampai kurang, jangan sampai harga naik, jangan sampai rakyat ribut. Masuk akal? Iya. Tapi efek sampingnya juga nyata. Kita jadi terlalu nyaman di posisi itu. Kayak orang yang jago makan, tapi nggak pernah kepikiran buat buka restoran padahal dapurnya lengkap. Bahan ada, koki banyak, tapi ya, mindsetnya belum sampai situ. Nah, yang terjadi sekarang ini menarik karena pelan-pelan mindset itu mulai digeser. Dan kuncinya ada di satu angka yang tadi sempat disebut, 3,7 juta ton. Itu cadangan beras nasional per Maret 2026. Angka ini bukan cuma, wah stoknya banyak ya, nggak sesederhana itu. Ini sinyal bahwa Indonesia mulai punya ruang bernapas. Karena selama ini problem kita itu selalu di ambang batas. Stok ada, tapi tipis. Produksi cukup, tapi rentan. Sedikit gangguan, cuaca, distribusi, atau spekulasi pasar langsung goyang. Sekarang, dengan cadangan sebesar itu, Indonesia nggak cuma bisa jaga dalam negeri, tapi juga mulai mikir, oke, sisanya kita apain? Dan disitulah ide ekspor jadi relevan. Bukan karena kelebihan sampai mubazir, tapi karena sudah cukup stabil untuk berbagi keluar. Dan ini perubahan besar. Karena begitu sebuah negara mulai ekspor komoditas yang selama ini sakral seperti beras, itu artinya dia sudah naik level dalam pengelolaan pangan. Ini bukan soal sombong, ini soal kapasitas. Dan kapasitas itu nggak datang dari langit. Ini hasil dari kombinasi panjang, perbaikan irigasi, peningkatan produktivitas lahan, distribusi yang lebih rapi, sampai penggunaan teknologi pertanian. Kita ngomongin petani yang sekarang mulai pakai alat modern. Kita ngomongin sistem tanam yang lebih efisien. Kita ngomongin koordinasi lintas daerah yang dulu sering kacau, sekarang mulai lebih sinkron. Dan ya, kita juga ngomongin hal yang sering dilupakan, kerja keras petani. Dari Merauke sampai Sulawesi, dari Kalimantan sampai Jawa. Mereka yang selama ini kerja diam-diam, tanpa sorotan, sekarang mulai kelihatan hasilnya. Lucunya, seringkali petani ini baru diapresiasi kalau ada krisis. Padahal justru di momen kayak sekarang, ketika kita bisa ekspor, itu bukti bahwa mereka berhasil. Bukan cuma bertahan, tapi naik kelas. Tapi jangan buru-buru bangga juga, karena ada satu jebakan klasik yang harus dihindari.